Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara. Hari ini hari Senin tanggal 1 November 2021. Kita kembali bersama-sama bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita sebagaimana ditetapkan dalam gereja kita dalam Almanak HKBP, tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anaknya secara rohani. Saat itu Timotius harus memimpin sebuah jemaat, yaitu jemaat di Efesus, di mana dia harus menggembalakan, dia harus mengajar, dia harus memberikan contoh. Meskipun dia terbilang muda, tapi dia terpanggil untuk tugas dan panggilan itu. Itulah sebabnya Paulus merasa perlu menekankan beberapa hal kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana dia harus bersikap dan menjadi teladan di tengah-tengah semua warga jemaat pada waktu itu. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, disebutkan seorang hamba Tuhan, tentu saja ini berlaku juga untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap kita. Meskipun ini menjadi semacam otokritik bagi para pendeta, bagi para hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja, tetapi ini juga menyangkut bagaimana seorang Kristen harus bersikap. Pertama dikatakan bahwa seorang hamba Tuhan janganlah dia suka bertengkar. Memang ini sering kita lihat, bahkan para majelis, para pendeta bisa saja terlibat dalam sebuah pertengkaran. Jadi Paulus mengingatkan Timotius dan juga kita pada masa ini, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita suka bertengkar. Memang banyak hal yang bisa membuat kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, karena latar belakang kita, karena pengalaman kita, dan apa yang telah kita lalui. Tapi anjuran di sini supaya janganlah seorang hamba Tuhan bertengkar. Ini berarti seorang hamba Tuhan harus bisa menahan diri. Seorang anak Tuhan harus bisa, meskipun dalam hatinya panas, tetapi kepalanya tetap dingin. Meskipun persoalan yang datang kepada dia seperti bertubi-tubi, tapi harus bisa berpikir dengan jernih bagaimana dia tidak bertengkar, atau bahkan dalam bahasa sekarang seperti berbantah-bantahan. Karena saling berbantahan, apalagi di depan umum, di depan orang ramai, tentu itu bisa membuat batu sandungan kepada yang lain. Nah, ini menjadi pergumulan juga bagi kita. Bagaimana kita bisa menahan emosi kita, menahan amarah kita. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh marah, tidak boleh dengan tegas menyatakan pendapatnya, tetapi haruslah dengan semangat dan didasari oleh kasih. Meskipun Timotius masih muda, masih berjiwa muda, tapi dia harus bisa menahan diri supaya jangan terlibat dalam pertengkaran atau juga dalam perbantah-bantahan.
Tapi juga dikatakan di sini dia harus ramah terhadap semua orang. Selain itu dia juga harus cakap mengajar. Dan yang paling penting dikatakan juga di sini, sabar. Saya kira ini semua saudara-saudara, Amanginang adalah buah roh yang harus ada pada kita. Setiap orang Kristen harus menyadari bahwa apa yang dikatakannya itu haruslah timbul dari cinta kasih, dari pengertian. Jadi bukan hanya karena kebutuhan atau kepentingannya sesaat, tetapi terlebih karena cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada orang tua kepada anak, dan juga cinta kasih kepada sesama manusia. Pada masa ini, apa yang kita hadapi sebagai gelombang yang besar dalam kehidupan kita, hampir semuanya bisa diatasi dengan internetisasi. Misalnya, jika kita mencari informasi, semua informasi kelihatannya sekarang semakin terbuka dalam internet. Nah, ketersediaan itu semuanya tentu menimbulkan suatu sikap yang baru bagi kita. Maka manusia menjadi cenderung tidak lagi cukup sabar untuk mengetahui sesuatu. Kita tidak cukup lagi sabar bahkan untuk memberitakan apa yang belum kita pastikan sebagai benar. Kita langsung men-share, membagikannya tanpa peduli apakah itu benar atau tidak. Jadi sikap sabar di sini sebagai salah satu buah roh tentu perlu kita pelajari terus-menerus. Kita praktekkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus semakin sabar untuk mendengarkan teman kita berbicara, saudara kita berbicara. Kita harus semakin sabar dalam mengutarakan pendapat, dalam berdiskusi. Kita harus semakin sabar juga menahan diri untuk membagikan banyak-banyak hal. Nah, saudara-saudara, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sekali lagi, jika disebutkan di sini terlebih kepada Timotius sebagai hamba Tuhan, tetapi ini berlaku bagi kita semua. Bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, dia harus mau menahan emosinya, bisa menguasai emosinya dan perasaannya, sehingga dia tidak terlibat dalam pertengkaran. Dia juga harus ramah, disebutkan di sini. Dapat-dapatnya, jika hal itu bergantung kepadamu, kata Rasul Paulus, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bersikap ramah berarti bersikap terbuka menerima sesama kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita pun harus mau menerima keterbatasan keadaan dari saudara kita. Selain itu, dia harus cakap mengajarkan sesuatu yang penting. Sebagaimana orang tua juga harus mengajarkan, meneruskan nilai-nilai yang baik di tengah-tengah keluarga pada anak-anaknya. Bukan hanya melalui perkataan, terlebih melalui tindakannya. Dan pada akhirnya hidup dalam kesabaran. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki kesabaran seperti itu, ketekunan seperti itu, sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan. Selamat bekerja Amanginang dan saudara-saudara. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mendengar firman Tuhan sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, supaya setiap orang yang adalah hamba Tuhan jangan mau terlibat dalam pertengkaran, tapi bisa menahan diri, bisa menahan emosi, juga ramah terhadap semua orang. Kami juga mau mengajar, cakap mengajarkan sesuatu yang penting dan meneruskan pelajaran-pelajaran yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap warga jemaat dimanapun berada pada hari ini. Tuhan telah memberikan waktu yang baru kepada kami di bulan November ini. Berkatilah Tuhan semua warga jemaat-Mu dalam semua pekerjaan, aktivitas, dan juga persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Tuhan memberikan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.